Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aqi Lemot. Kali ini kita akan membahas film tentang The Witch, The Other One. Film ini menceritakan tentang seorang gadis polos dan berbahaya yang mengalami amnesia alias hilang ingatan. Tapi meskipun begitu, dia adalah seorang hasil eksperimen yang begitu kuat dan sangat mengenaskan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan adegan di masa lalu saat sebuah bis mengantar anak-anak SMA yang hendak melakukan studi Turki. Para murid begitu gembira. Di perjalanan mereka bernyanyi-nyanyi sampai kelelahan dan tertidur lelap. Tanpa sepengetahuan murid-murid, diam-diam supir bis mengganti tujuan bis sampai ke sebuah laboratorium penelitian. Anak-anak ini dijadikan untuk bahan percobaan. Berpindah pada seorang anak SMA yang terbangun di sebuah ruangan dengan kondisi linglung. Ia ditemani oleh seorang ibu-ibu yang bernama Dokter Baik. Dokter Baik adalah pemimpin laboratorium tersebut. Anak ini mengakui kepada Dokter Baik bahwa dirinya sudah wik-wik bersama pacarnya hingga hamil. Lalu Dokter Baik memberitahu bahwa dari perutnya akan lahir 2 orang anak, dan dialah yang akan merawat anak-anaknya nanti. Apa sebenarnya hubungan anak ini dengan Dokter Baik? Nanti di ujung film kita ceritakan. Berpindah pada seorang wanita yang bernama Tuo. Tuo adalah seorang witch ataupun penyihir yang dulunya jadi subjek eksperimen di salah satu laboratorium milik Dokter Baik. Tuo sedang memimpin pasukannya dalam misi penyerangan sebuah laboratorium yang bernama Artman, yang juga merupakan tempat eksperimen rekayasa genetika yang dilakukan terhadap anak-anak milik Dokter Baik. Tanpa disadari Tuo, seorang anak perempuan yang merupakan subjek penelitian yang berhasil selamat dari penyerangan tersebut. Dengan luka di seluruh badannya, si anak berjalan keluar laboratorium dan pergi. Ingatannya aneh pun muncul di kepalanya hingga membuatnya mimisan. Cerita berlanjut di rumah mewah Dokter Baik, yang kini sudah pensiun dari laboratorium. Seorang laki-laki bernama Zhang mengunjunginya. Zhang memberitahu Dokter Baik tentang insiden penyerangan di laboratorium Artman yang dilakukan oleh Tuo. Ia juga memberitahu dokter bahwa salah satu objeknya berhasil selamat dan juga kabur. Lalu kembali ke wanita yang berhasil melarikan diri dari laboratorium. Wanita ini tak tahu tujuan. Dari lahir ia berada di laboratorium dan tidak pernah berjalan-jalan keluar. Dia betul-betul kurang pergaulan, pasti gampang untuk dibodohi dan diculik. Dan benar saja, sebuah mobil menepi dan menculiknya. Di dalam mobil, ia celingak-celinguk melihat beberapa laki-laki dan seorang gadis. Gadis ini bernama Kyung Hee. Ia juga kelihatannya sedang diculik dan akan dibunuh. Lalu Kyung Hee menyuruh para lelaki ini untuk melepaskan anak ini. Kita sebut saja anak ini Mawar, karena anak ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan mereka. Kyung Hee yang cerewet pun dipukuli para penculiknya. Salah satu seorang lelaki menanyakan perihal darah yang menempel di tubuhnya sambil menggerepe-gerepe, dan tiba-tiba Kyung Hee juga ketakutan melihat Mawar yang tidak segan membunuh orang lain. Mencoba untuk pergi, tapi karena tak tega meninggalkannya sendirian, dia balik dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Kyung Hee membawa Mawar ke sebuah klinik hewan untuk perawatan, dan dokter hewan itu mencoba untuk mengobati luka-lukanya. Namun ia kaget karena luka di tubuh anak ini sembuh dalam hitungan detik. Kemudian Kyung Hee membawanya untuk tinggal di rumahnya. Kyung Hee yang tinggal bersama adiknya yang bernama Dae-gil. Saat makan malam, mereka begitu keheranan dengan melihat cara dan porsi makan anak ini. Berpindah ke kediaman Dokter Baik, terlihat ia sedang memerintahkan anak buahnya yang bernama Mayor Chaehyun untuk menangkap Mawar. 주의자들이 그렇게 만들고 싶어 하던 내 생각보다 강했어. 이 아이는 다르다는 거네요. 반드시 제거돼야 돼. Di tempat lain, rumah Kyung Hee didatangi seorang laki-laki yang bernama dan kawan-kawannya. Dia sudah sejak lama mengincar tanah milik Kyung Hee, tapi Kyung Hee selalu menolak untuk menjualnya. Kali ini dia memaksa dengan kekerasan. Semua orang kaget saat melihat Mawar tiba-tiba berada di atas genteng. Yongdu yang menyuruhnya turun begitu ketakutan saat melihat Mawar melompat langsung. Mawar melihat kondisi Kyung Hee dan Dae-gil
yang terluka dan tergeletak di tanah dengan sekali sentil. Yongdu hampir saja mati apabila Kyung-hee tidak meminta Mawar untuk berhenti. Berpindah kepada Yongdu yang menerima informasi bahwa Mawar adalah orang yang dicari-cari. Ia segera berniat untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang mencarinya, karena tahu di mana lokasi Mawar berada. Lalu berpindah saat Kyung-hee yang hendak memasuki mobilnya tiba-tiba ditemui oleh Mayor Chae-hyun yang sudah mengetahui informasi bahwa Mawar adalah bersamanya. Chae-hyun memperlihatkan bukti CCTV bahwa Mawar bukanlah manusia biasa. Ia meminta Kyung-hee untuk menjauhi Mawar dan membiarkan dia untuk membunuhnya. Di tempat lain, Yongdu baru saja tiba di kantornya saat bertemu dengan pihak yang mencari Mawar. Ia sebetulnya mengharapkan untuk bertukar informasi dengan sejumlah uang. Pihak yang diajaknya bernegosiasi ternyata kelompok Tuo. Tanpa banyak basa-basi, Tuo membantai anak buah Yongdu. Dia tidak bernegosiasi, namun ia mengancam Yongdu untuk informasi keberadaan Mawar. Lanjut, terlihat Mawar berada di atas genteng dan bercanda dengan Daegil. Daegil menyarankan agar Mawar sebaiknya mengikuti kompetisi nyanyi. Setelah itu, Mawar memperlihatkan kekuatan sihirnya yang membuat Daegil terheran-heran. Lalu Kyung-hee tiba di rumah bersama pasukan Chae-hyun. Setelah melihat betapa ngirinya Mawar yang terekam di CCTV, ia memutuskan untuk pisah dengan Mawar dan mengikuti anjuran Chae-hyun. Pasukan Chae-hyun menjalankan strategi untuk menangkap atas pembunuhan Mawar di dalam rumah. Kyung-hee melihat kedekatan antara adiknya dan Mawar yang membuatnya merasa tak tega untuk menyerahkan Mawar pada Chae-hyun. Kelompok Tuo dan juga Yongdu tiba di rumah Kyung-hee untuk melakukan penangkapan terhadap Mawar. Kyung-hee yang sudah membulatkan tekad untuk melindungi Mawar keluar rumah dan mencoba mengusir Yongdu beserta orang-orang yang dibawanya. Yongdu juga yang mendapatkan ancaman dari Tuo yang sangat terburu-buru untuk menangkap Mawar. Kyung-hee yang terus menyembunyikan Mawar membuat Yongdu kesal. Melihat Mawar yang sedang sendirian, serangan pun segera dilakukan. Menyadari bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Mawar bukan hanya mereka, Tuo bersama kelompoknya langsung berusaha menyerang pasukan Chae-hyun. Serangan tembakan rupanya tidak mengenai Mawar dan ia pun menghilang. Pertempuran kelompok Chae-hyun dan Tuo pun dimulai. Yongdu yang sedang sendiri menghina dan mengancam Daegil membuat Chae-hyun kesal. Itu jadi pembuka pertarungan akhir pembantaian yang secara cepat dilakukan oleh Tuo terhadap Yongdu. Pertempuran antara kelompok Tuo dan Chae-hyun sudah tak bisa dihindari. Chae-hyun tersungkur di tanah, kemudian 고만 속썩이고 좀 뒤져 제발. di hutan, Mawar mengingat kembali kenangannya bersama Kyung-chae dan Daegil saat tiba-tiba muncul salah satu bawahan dari Tuo. 너구나. Setelah berhasil memenangkan pertempuran dengan kelompok Chae-hyun, kini saatnya Tuo menghadapi Mawar yang dengan santai menyeret tubuh temannya yang sudah mati. 혹시 날이라 없잖아. Tanpa diduga-duga, Ko Jae-yoon menampakkan dirinya yang selama ini dicari-cari. 내 동생이야? 둘이 원래 아는 사이였어? Akhirnya, misteri film ini terjawab tentang siapa anak SMA yang hamil di luar nikah. Ternyata dia adalah ibu dari Ko Jae-yoon dan Mawar. Dan film pun tamat.